Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Sen Subing menenangkan kecemasannya dan memandang Sen King Feng ke samping, kemudian berkata, untuk rencana saat ini, saya harus mencoba yang terbaik untuk memperbaiki pil pengembali jiwa. King Feng, menurut catatan obat mujarab yang ditinggalkan oleh guruku, ramuan alternatif dari anggrek es nafas penyut tingkat 7 adalah rumput es naga anggur urutan ke-7. Hantu tingkat 9 Yin Silian, gunakan ramuan tingkat 9 Suanhun Ying Xin Guo sebagai gantinya. Rumput ling pembakaran yang berusia 3000 tahun digantikan oleh Suanzi api merah yang berusia 1800 tahun. Rumput giok kebangkitan, gunakan ramuan tingkat 8, rumput King Yun untuk menggantikan jiwa. King Feng, kamu segera pergi ke Gunung Abadi Changling dan kumpulkan lebih banyak dari 4 ramuan ini. Aku akan mulai memperbaiki sekarang, ucap Subing. Mendengar ini, Sen King Feng segera menjawab, hamba ini akan melakukan sesuai perintah. Ngomong-ngomong, biarkan Wende datang dan bantu aku juga. Sen Subing berkata, juga, beritahu Luwu bahwa aku telah menyembunyikan kematian rumput giok pembangkit kehidupan. Dia tidak perlu berlutut, ucap Subing. Aku sudah mencatatnya, aku akan pergi sekarang. Sen King Feng berkata dan keluar dari istana Bingking. 2 jam kemudian, di arena bela diri raksasa. Kemarin, berita Tan Yun membunuh satu-satunya putra sesepuh penegak hukum telah menyebar di seluruh divisi pil. Pada saat ini, Tan Yun melangkah ke arena seni bela diri. Seorang murid divisi pil melihat Tan Yun menangkupkan tinjunya untuk menyapa. 25 hari yang lalu, Tan Yun berada di arena seni bela diri dan membunuh Ye Ling dan mengejutkan divisi pil. Sekarang, setelah pembunuhan Qiu Qilin, semua orang benar-benar menyadari bahwa Tan Yun adalah seorang master yang kuat tidak takut pada kekuasaan. Ketika Tan Yun datang ke aula otorisasi, dia menemukan bahwa ada ratusan murid divisi pil yang mengantri. Jelas semua orang seperti dia sedang menunggu pagoda ruang waktu kelas menengah dibuka. Setelah seseorang keluar mengisi pagoda, dia mengirimkan batu roh untuk berlatih. Pada saat ini, seorang murid laki-laki di bawah Lu Wumen memandang Tan Yun yang sedang mengantri dari kejauhan, dan mencibir pada dirinya sendiri. Tan Yun, berbanggalah sekarang karena dalam 20 hari ke depan, kakak senior Gao yang akan keluar dari pagoda waktu dan ruang kelas atas. Jika kakak senior Gao yang mengetahui bahwa kamu telah membunuh kakak senior Ye Ling, dia pasti akan membunuhmu. Ketika malam tiba, Tan Yun sedang mengantri membayar pada seorang diaken di aula otorisasi untuk memasuki pagoda selama 20 hari. 5 juta batu spiritual tingkat rendah setiap hari, dan 100 juta batu spiritual tingkat rendah dalam 20 hari. Setelah itu, Tan Yun mengambil token masuk dan menuju ke pagoda nomor 520 pada waktu bersamaan. Segera setelah Luwu kembali ke rumah gua di Gunung Luwuxian, seorang diaken, Jiang Xia, melangkah ke rumah gua dengan hormat, Penatua ke-12, saya baru saja pergi ke Gunung Abadi Changling untuk mencari Anda. Melihat bahwa Anda tidak ada di sana, aku langsung datang ke sini untuk mencarimu. Diaken Jiang, ada apa? Tanya Luwu dengan tidak senang. Karena dia dihukum berlutut di Gunung Peri Changling begitu lama sebelum akhirnya Sen Subing melepaskannya. Tentu saja dia sangat marah. Lapor tetua ke-12, tadi ketika tetua penegak hukum meninggalkan divisi pil hari ini, dia memberitahukan bawahan ini agar memberitahumu. Dia meminta Anda untuk pergi ke kota Huangfu karena ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Adapun apa yang dimaksud, dia tidak menyebutkannya. Titik petik 2, Jiang Xia berkata, yah, aku mengerti, ucap Luwu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Diaken Jiang. Apakah Anda pernah mendengar tentang kematian Tan Yun baru-baru ini? Penatua ke-12, Tan Yun belum mati. Murid pesuruh rendahan itu masih terlihat olehku muncul di arena seni bela diri raksasa hari ini. Ucap Jiang Xia berkata dengan jujur. Apa kau bilang? Belum mati, ucap Luwu sangat marah. Apa yang Duan Zhen lakukan? Luwu berpikir untuk mengatur agar Duan Zhen membunuh Tan Yun. Itu sudah diatur dari waktu bahwa Tan Yun meninggalkan pagoda 7 hari yang lalu, dan dia belum juga mati hingga sekarang. Jiang Xia, segera cari Duan Zhen, ucap Luwu memerintahkan. Jiang Xia mengerutkan kening, lapor tetua ke-12, Diaken Duan belum terlihat selama 7 hari ini. Ucap Jiang Xia. Sampah yang tidak berguna itu. Luwu berteriak dan berkata,
aku akan bertemu Qiu Yongming di Fangcheng sekarang. Jika kamu melihat Duan Zhen, katakan padanya bahwa jika aku kembali dari Fangcheng, Tan Yun masih hidup. Dialah yang akan mati, ucap Luwu. Luwu tidak tahu sama sekali, kalau Duan Zhen sudah mati. Menurut pendapatnya, Duan Zhen adalah pemurnian jiwa tingkat pertama, dan sangat mungkin untuk membunuh Tan Yun yang baru di ranah jiwa janin tingkat ke-7. Bawahan ini mematuhi perintah, ucap Jiang Xia dengan hormat dan pergi. Luwu segera melangkah keluar dari gua, mengendarai perahu roh di tengah malam, dan menuju ke kota Huangfu. Pada waktu bersamaan, di aula utama divisi senjata, Ketua Murong mengenakan gaun merah muda setinggi langit-langit yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang. Hanya dari dadanya yang penuh, dapat terlihat bahwa suasana hatinya sedang tidak tenang saat ini. Wajahnya penuh kejengkelan. "Tantai Zongde, apa yang kamu banggakan? Bukankah kamu anjing dari keluarga Tantai?" "Ya, kekuatan keluarga Tantai mengandalkan penguasa yang sedang naik saat ini. Tapi bukan berarti keluarga Murongku bisa dianggap remeh." 4 hari yang lalu, setelah Tan Yun meninggalkan rumah lelang Huangfu, Ketua Murong muncul di depan Tantai Zongde. Dia sudah mengatakan secara baik-baik, dia ingin tahu siapa identitas orang di pavilion VIP tertinggi nomor 3 yang mempermalukannya. Tapi Tantai Zongde tidak bergeming untuk memberitahukannya. Ini membuat Ketua Murong yang sombong sangat marah. "Guru, murid ini memiliki sesuatu yang penting untuk ditunjukkan." Pada saat ini terdengar suara datang dari luar aula. Dari nadanya terdengar sangat emosional antara kebingungan dan keterkejutan yang kompleks. "Masuklah," ucap Murong. "Guru." Sesosok ini bersuara dengan hormat, seorang murid perempuan dengan gaun biru berjalan selangkah demi selangkah. Dia memiliki wajah seperti malaikat dan tubuhnya yang ramping memancarkan keindahan alam yang menawan dan memabukkan. "Ruoshi, ada apa?" tanya Ketua Murong. Gongsun Ruoshi mengerutkan bibir merahnya dan membungkuk dan berkata, "Guru, murid yang membeli 11 pedang terbang yang Anda tempa telah ditemukan. Cepat beritahu aku, siapa orang itu?" Kepala divisi Murong menatap ke lurus ke Ruoshi dan bertanya, "Apakah itu seseorang dari divisi senjata kita, Guru?" "Dia," ucap Gongsun Ruoshi menarik napas dalam-dalam, "dia seharusnya adalah murid dari divisi Pil." "Divisi Pil? Bagaimana ini mungkin?" Ketua Murong tiba-tiba berdiri dari kursi gioknya. Dia menatap Gongsun Ruoshi. "Divisi Pil Sen Subing memiliki murid dengan kemampuan master pemurnian senjata." "Apa kau bercanda? Sen Subing dan 11 tetua lainnya bahkan bukan seorang pemurni senjata. Bagaimana mereka bisa mengajar seorang master pemurni senjata?" "Ruoshi, apakah kau salah mengenali orang?" Mendengar ini, Gongsun Ruoshi berkata dengan jujur, "Guru, murid ini sudah mencari di seluruh divisi dan tidak ada jejaknya, tetapi kemudian murid ini mengambil binatang pengendus jiwa untuk mencari sisa nafasnya di pavilion Wan Baoling tempat terakhir dia berada. Kemudian, selama periode ini murid pergi ke 8 divisi gerbang dalam lainnya dan akhirnya memastikan bahwa dia telah memasuki divisi Pil. Tapi perahu roh kita tidak mirip dengan perahu roh divisi Pil, sehingga tidak mudah bagi murid ini untuk memasuki divisi Pil tanpa izin," ucap Ruoshi menjelaskan. Setelah mendengarkan kini ada sedikit pemahaman di mata indah Ketua Murong dan nadanya setuju. "Ruoshi, jika guru tidak salah menebak, itu pasti Sen Subing yang dengan sengaja mengirim orang hebat ini ke pavilion Wan Bao untuk melakukan semua hal-hal ini. Karena Sen Subing telah melihat 11 pedang terbang yang dibuat oleh guru saat itu pasti dia yang menginginkan semua pedang itu, tapi sengaja menyembunyikan semua ini. Meskipun saya sudah yakin mengapa dia melakukan ini, saya masih belum percaya jika divisi Pil memiliki master pemurni senjata yang hebat seperti orang itu." Ketua Murong memandang Gongsun Ruoshi. Dia berkata, "Nah, selama ini, Anda telah kehilangan banyak waktu untuk menemukan orang ini. Selanjutnya, Anda dapat retreat dan maju ke master tingkat rendah. 2 tahun kemudian 3 sekte kuno akan mengadakan kompetisi besar dalam keterampilan pemurnian senjata dan guru berharap banyak padamu." "Baik Guru." Gongsun Ruoshi bertanya setelah menjawab, "Guru, saudari junior Zongwu, bagaimana pemurniannya sekarang?" Mendengar itu, di wajah dingin Ketua Murong, senyum tulus akhirnya muncul. "Xiao berbakat dan memiliki pemahaman yang sangat kuat dan sekarang dia adalah seorang master dan aku telah membiarkannya memasuki menara ruang waktu untuk berlatih. Aku akan mengajarinya nanti. Saya percaya bahwa baik kekuatan dan keterampilan pemurnian senjatanya akan meningkat dengan pesat ketika dia meninggalkan keluar dari retreatnya. Dia akan sebaik kamu di masa depan."
ucap Ketua Murong. Keesokan harinya pada siang hari di kota Huangfu, Lu Wu dan Qiu Yongming saling berpandangan. Kakak Lu, saya baru saja membuat pengajuan, bagaimana Anda menyetujuinya? Qiu Yongming menantikannya. Lu Wu menganggukkan kepalanya, tentu saja, Tan Yun adalah orang yang ingin kau dan aku bunuh. Aku akan membiarkan dia mati sesegera mungkin. Setelah kematiannya, Penatua Qiu, kau harus menepati janjimu. Ya tentu saja, Qiu Yongming berkata dengan suara keras. Setelah kematian Tan Yun, saya pasti akan memberikan pedang terbang dengan atribut guntur. 1 hari kemudian, setelah Lu Wu kembali ke Gunung Luda Oxian, dia melihat Jiang Xia mengerutkan kening dan menunggu di luar guanya. Sesepuh ke-12, berita buruk. Ucap Jiang Xia buru-buru menyambutnya. Diaken Jiang, ada apa? Ucap Lu Wu mengerutkan kening. Jiang Xia buru-buru berkata, ada berita dari Diaken Feng, yang menjaga aula lampu jiwa. Dia mengatakan bahwa lampu kehidupan Diaken Duan masih bagus setengah bulan yang lalu. Tetapi ketika dia memeriksa kemarin, dia menemukan bahwa lampu kehidupan Diaken Duan telah padam. Apa? Duan Zhen sudah mati? Ucap Lu Wu tampak serius. Masuklah dan bicara. Lu Wu berjalan ke dalam gua dengan cemas. Jiang Xia mengikuti dari dekat. Di dalam gua, Lu Wu mengerutkan kening. Tan Yun membunuh murid langsung Kuyeling. Jadi aku menyuruh Duan Zhen membunuh Tan Yun. Ucap Lu Wu. Dengan kekuatan alam pemurnian jiwanya, dia pasti tidak akan mati di tangan Tan Yun. Jadi bagaimana dia mati? Tanya Lu Wu. Setelah mendengar ini, Jiang Xia dengan hati-hati berkata, Penatua ke-12, Shen Qingfeng memperlakukan Tan Yun seperti keluarganya sendiri. Apakah Shen Qingfeng menemukan sesuatu dan membunuh Diaken Duan? Lu Wu mengerutkan kening. Jika Shen Qingfeng benar-benar membunuhnya, orang tua itu juga akan memberitahu kepala divisi. Jika kepala divisi tahu, dia pasti akan mencurigaiku. Tapi jika dugaan ini benar, kepala divisi bahkan tetap membebaskanku dari Gunung Abadi Changling. Setelah mengesampingkan keraguannya, Lu Wu menatap Jiang Xia dan menghela nafas. Aku ingin kamu membunuh Tan Yun kali ini. Tetapi sekarang tampaknya kematian Duan Zhen cukup menghebohkan. Jiang Xia, apakah kamu punya ide bagus untuk membunuh Tan Yun? Jiang Xia merenung sedikit, dan berkata, sesepuh ke-12, Tan Yun dapat membunuh Yeling itu menunjukkan bahwa kekuatannya dalam daftar alkemis setidaknya ada di urutan 150. Mengapa kita tidak membiarkan para murid lain yang di atasnya mengambil tindakan? Bawahan mendengar bahwa murid hebatmu Ouyang Qian dan murid keduamu Gao Yang Wushuang akan segera keluar dari pagoda ruang waktu kelas atas dalam 18 hari ke depan. Mengapa tidak membiarkan mereka membunuh Tan Yun dengan mudah? Ucap Jiang Xia memberikan saran. Mendengar ini, Lu Wu terdiam beberapa saat, mengangguk dan berkata, Qian berada di peringkat 45 di daftar orang kuat dan Wushuang berada di peringkat 36 di daftar orang kuat. Keduanya termasuk orang kuat di daftar naga. Memang ide yang bagus bagi mereka untuk bunuh Tan Yun. Ayo lakukan ini, aku serahkan padamu. Ketika mereka meninggalkan pagoda, biarkan mereka menemukan kesempatan yang tepat dan alasan yang tepat untuk membunuh Tan Yun, ucap Lu Wu memberi perintah. Jiang Xia menyeringai dan berkata, siap, bawahanmu mengerti. Tunggu saja kabar kematian Tan Yun. Waktu berlalu selama setengah bulan kemudian, di dalam aula Bingking tempat pintunya ditutup, ada suara kekecewaan dari kepala divisi, Wende, aku telah gagal lagi. Aku sangat bodoh. Catatan alkimia master sangat rincin, tapi aku masih tidak bisa melakukannya. Sifat obatnya terintegrasi dengan sempurna. Nona, Anda tidak bisa disalahkan untuk ini. Anda belum lama dipromosikan menjadi alkemis agung tingkat rendah, dan itu normal bahwa Anda tidak dapat berhasil memperbaiki pil obat kebangkitan. Saya tahu semua hal ini, tetapi jika mereka tidak dapat disempurnakan maka Zhou Wuyun, orang tua itu, pasti akan mengambil kesempatan untuk mengancam saya dan menghancurkan saya yang tidak bersalah ini setelah lewat dari 4 bulan, ucap Shen Subing dengan murung. Nona, apa yang bisa saya lakukan, ucap Wende. Wende, seseorang akan datang, pertama-tama singkirkan tungku pil ini, ucap Subing. Pada saat ini, ada susunan teleportasi yang mengarah dari kota Huangfu, dan ketika ruang itu seperti riak air seorang tetua berusia 80 tahun tersenyum dan melangkah keluar dari susunan teleportasi. Orang ini tidak lain adalah kepala juru lelang dan penilai rumah lelang Huangfu, Tantai Zongde. Nona Shen ada di sini, ucap Tantai Zongde sambil tersenyum, jelas dalam suasana hati yang baik. Pintu istana terbuka perlahan, dan Shen Subing berjalan keluar dengan senyum penuh.
Matanya bingung, "Orang tua, apa yang membawamu ke sini?" tanya Subing. "Kenapa? Apakah aku tidak bisa datang dan berkunjung ke sini jika semuanya baik-baik saja?" ucap Tantai Zongde tersenyum. "Apa yang kamu bicarakan? Datanglah dan duduk di sini," ucap Sen Subing mempersilakan Tantai Zongde duduk di dalam aula. Tantai Zongde menatap Sen Wende dan tersenyum. Tetua ke-6, orang tua ini memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada ketua Sen sendirian. Sen Wende tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari aula Bingking, untuk menunggu di luar aula. Dengan lambaian tangan kanan Tantai Zongde, seluruh permukaan aula Bingking bergetar, dan penghalang kedap suara ditampilkan. Sen Subing tersenyum, "Orang tua ada apa? Sebegitu misteriuskah?" Tantai Zongde tersenyum dan berkata, "Nona Sen, ada dua hal yang membuat orang tua ini datang ke sini hari ini. Pertama, selamat telah menemukan guru yang baik. Kedua, tidak menunggu kata-kata Tantai Zongde, Sen Subing tiba-tiba menjadi bersemangat, orang tua kau tidak tahu tentang pemuritanku. Tapi sekarang kau sudah tahu, apakah kau juga tahu bagaimana menemukan guruku?" Tantai Zongde terkejut, lalu tersenyum, "Gadis Sen, itulah hal kedua yang akan dikatakan lelaki tua ini adalah bagaimana menemukan gurumu." Ucap Zongde, "Bagaimana menemukannya?" tanya Sen Subing menjadi lebih bersemangat. Dia sangat ingin melihat guru. Selama guru yang mengambil tindakan dan memurnikan pil kebangkitan jiwa, ini adalah hal yang mudah baginya. "Nona Sen, mengapa kamu begitu bersemangat ketika kamu menyebut gurumu? Ini tidak seperti karaktermu sebelumnya," ucap Tantai Zongde tercengang. "Orang tua aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tapi aku sedang mencari guru dengan tergesa-gesa." Sen Subing tampak bersemangat, "Kamu bisa memberitahuku bagaimana menemukan guruku?" "Bagus." Tantai Zongde berkata dengan jujur, "Orang tua ini akan bekerja sama dengan gurumu untuk waktu yang lama." Waktu itu sebelum berpisah, dia berkata bahwa jika aku ingin menemukannya, kau harus memasang bendera di atas gunung Percangling. Setelah gurumu melihat bendera itu, dia akan pergi ke rumah lelang Huangfu untuk menemuiku. Orang tua ini datang ke sini hari ini. Selain memberitahumu tentang ini, aku juga ingin bertanya padamu, apa asal-usul gurumu?" Setelah Subing mendengar bagaimana cara menemukan gurunya, Sen Subing dapat dikatakan telah hidup kembali dari situasi putus asa. Dengan kegembiraan di wajahnya, "Orang tua, sejujurnya guruku dia datang dan pergi tanpa jejak. Saya juga tidak tahu identitasnya." "Benarkah? Dia mengatakan kalau kamu adalah satu-satunya muridnya, dan Anda tidak tahu." Nada bicara Tantai Zongde sangat bertanya-tanya. "Orang tua, aku tidak berbohong padamu, guru benar-benar tidak memberitahuku apa-apa," ucap Subing. "Hahaha, ya, aku percaya padamu," ucap Tantai Zongde sambil tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Sen, meskipun aku tidak tahu siapa gurumu tapi aku yakin dia jauh lebih baik dari semua sesepuh divisi pil di gerbang suci. Kamu mengikutinya untuk belajar alkimia maka masa depanmu sangat cerah," ucap Zongde. Tantai Zongde berkata demikian karena dia sudah memeriksa pil yang diberikan Tan Yun kepadanya selama setengah bulan terakhir dan belum memeriksakannya kepada sesepuh divisi pil di gerbang suci. Sebagai gantinya, dia bertanya kepada Master Sekte saat ini, yang juga terkejut setelah melihatnya. Dikatakan bahwa pil suci Tan Yun adalah pil yang asli. Dia juga memberitahu Tantai Zongde bahwa gurumu kemungkinan besar adalah Huangfu Shengzong, seorang leluhur tua yang memiliki hidup selama puluhan ribu tahun tanpa pergi ke dunia luar dan berlatih secara intensif. Sen Subing yang tertegun segera berkata, "Terima kasih orang tua, saya akan belajar lebih keras lagi pada guruku." "Ya," Tantai Zongde tersenyum dan berdiri. "Orang tua ini harus menemukan sesuatu untuk gurumu. Jadi aku akan pergi dulu sekarang," ucap Zongde. Sen Subing berkata, "Tunggu sebentar, tolong kirim seseorang secara diam-diam untuk memberitahu saya jika guru sudah ada di sana, bukannya ini." "Bagaimana jika gurumu marah?" ucap Tantai Zongde tampak malu. "Tidak, dia tidak akan marah, aku adalah muridnya yang berharga." Sen Subing berkata dengan acuh tak acuh, "Lagi pula guruku adalah orang yang menarik, dia bukan orang yang kaku seperti itu." "Ya, baiklah kalau begitu." Tantai Zongde dengan serius berkata, "Tapi jika ada hal buruk yang terjadi karena orang tua ini memberitahumu tentang gurumu, dan gurumu marah, maka kau harus menjelaskannya demi hubungan kerjasama antara gurumu dan aku tidak terkena dampaknya," ucap Zongde. "Jangan khawatir, aku yang akan bertanggung jawab," ucap Sen Subing dengan percaya diri dan berkata, "Guru memberi saya cincin ilahi guru yang begitu berharga, saya tidak percaya dia akan marah kepada saya."
Hehehehe, orang tua ini lega. Tantai Zongde tersenyum dan tidak langsung pergi. Sebaliknya dia menatap cincin alam semesta emas di tangan Sen Subing dan bertanya, "Nona Sen, cincin alam semesta Anda terukir dengan 12 cakar naga cakar emas sangat indah dan pasti bukan milik makhluk fana. Tapi orang tua ini tidak bisa melihat peringkatnya." "Dari mana kamu mendapatkannya?" tanya Zongde dengan kekaguman. "Ini adalah hadiah dari guru," ucap Sen Subing berbalik-berbalik dan berkata dengan gembira. "Tidak heran, hehehehe, memiliki tuan yang kuat seperti itu juga merupakan keberuntungan bagi Nona Sen." Tantai Zongde memuji dengan tulus. "Selamat tinggal," ucap Zongde mengakhiri. Setelah Tantai Zongde pergi, Sen Subing berjalan keluar dari kuil Bingking sambil tersenyum. "Nona, mengapa kamu begitu bahagia?" ucap Sen Wende bingung. "Bukankah Nona cemas karena belum bisa memperbaiki pil kebangkitan?" "Wende, aku tahu bagaimana menemukan guruku. Kamu segera pergi ke Gunung Abadi Changling dan pasang spanduk di puncaknya," ucap Sen Subing. 2 hari kemudian, di arena seni bela diri raksasa, pagoda waktu dan ruang kelas menengah No. 520, kabut dan awan yang mengalir bergulung dan pusaran kekuatan spiritual terbentuk hingga 150 kaki dalam pagoda. Tan Yun duduk bersila, saat melakukan teknik kondensasi Qi Hongmeng, sambil mengendalikan api es Hongmeng untuk melahap api mendalam Laut Ungu. Hari ini adalah hari ke-20 sejak Tan Yun memasuki pagoda. 19 hari telah berlalu dari dunia luar dan 57 hari telah berlalu di dalam pagoda. Di menara waktu dalam 3 hari lagi, Tan Yun akan keluar. Pada saat ini, api es Hongmeng setinggi setengah kaki yang asli, saat menelan api mendalam Laut Ungu, kini telah melonjak menjadi 2 kaki. Api Hongmeng di depan Tan Yun seperti binatang api, memenjarakan dan melahap api mendalam Laut Ungu yang tingginya 3 inci. Zihai Xuanyan perlahan menyusut dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Pada tingkat ini, itu akan ditelan dalam waktu 3 hari. Waktu berlalu cepat, 3 hari kemudian. Ketika gerbang menara dibuka setengah jam, saat api es Hongmeng akhirnya menelan api mendalam Laut Ungu, api es Hongmeng setinggi 2 kaki tiba-tiba melonjak hingga 3 kaki. Seluruh tubuh berwarna biru es, terbakar perlahan, dan dalam sekejap, lapisan es setebal 3 kaki mengembun dari menara besar. Tan Yun di lapisan es tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, dan dia tertawa keras, "Hahaha, api tingkat harta karun terbaik dengan atribut es memang berbeda." Sekarang setelah api suci menelannya, kekuatannya sudah meningkat hingga ke puncak kedua. Puncak orde kedua berarti bahwa kekuatan api es Hongmeng sekarang dapat dengan mudah menghancurkan senjata sihir kelas atas apapun. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sekarang Tan Yun punya banyak cara untuk melawan musuh. Pertama, ia telah mengolah tubuh Hongmeng ke tahap kedua dari tahap penguasaan besar, dan tubuh fisiknya sekeras senjata spiritual kelas atas, memiliki kekuatan untuk merobek senjata spiritual kelas menengah dengan tangan kosong. Kedua, jiwanya sekuat di ranah jiwa janin di tingkat penyempurnaan, dan hanya dengan mata surgawi Hongmeng, dia bisa menjadi tak terkalahkan melawan ahli di bawah ranah jiwa janin penyempurnaan. Ketiga, api Hongmeng telah dipromosikan ke tingkat kedua, memiliki kekuatan untuk secara instan membakar semua senjata spiritual tingkat tinggi. Keempat, sekarang mata es Hongmeng telah melangkah ke puncak orde kedua, memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan senjata roh terbaik. Kelima, adalah pembunuh terbesar, formasi pedang ilahi Hongmeng yang telah menjadi sangat kuat. Meskipun Tan Yun tidak bisa menggunakan formula pedang sihir pembunuh Hongmeng tanpa pedang terbang dengan 11 atribut, dia masih termasuk yang terkuat di divisi pil. Dan akan memasuki jajaran orang terkuat di gerbang dalam. Pada saat yang sama, Tan Yun tidak merasakan penghalang 8 kali lipat dari alam jiwa janin setelah 2 bulan berkultivasi di pagoda. Setelah dia meninggalkan pagoda ini dan lulus ujian baru, dia akan berpindah ke pagoda ruang waktu kelas atas, dan setelah itu berkultivasi di dalamnya selama 3 bulan, dan dia pasti akan naik ke tingkat 8 alam jiwa janin. Dalam pikirannya, api es Hongmeng sepanjang 3 kaki menembus telapak tangan kiri Tan Yun dan segera es yang membungkus Tan Yun menghilang. Seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Setelah setengah jam, gerbang perlahan terbuka, Tan Yun berdiri, sedikit menyesuaikan jubahnya, dan melangkah keluar. Hari ini adalah pembukaan pagoda ruang waktu kelas atas. Pada saat yang sama ini juga merupakan hari bagi 200 elit top divisi pil untuk mendaki pagoda setiap 3 bulan. Para murid, hampir semuanya datang.
Sebagian besar orang secara alami ingin menyaksikan proses orang kuat di divisi PIL naik ke menara hari ini. Mendaki menara sekali di bulan Maret tidak diragukan lagi hari yang paling agung bagi murid divisi PIL untuk melihat siap yang terkuat. Tan Yun melewati keramaian dan hiruk-pikuk kerumunan dan memasuki aula otorisasi. Token untuk membuka 520 pagoda akan dikembalikan ke Diaken yang bertanggung jawab. Dan dari Diaken, Tan Yun mengetahui bahwa pagoda ruang waktu kelas atas memiliki 108 lantai. Jika Anda dapat lulus ujian, naik ke 8 level terakhir, dan berlatih di dalamnya selama 1 hari, itu setara dengan 18 hari di dunia luar. Tapi sudah 30.000 tahun, murid divisi PIL gerbang dalam hanya paling banyak naik ke lantai 99. 1 hari di dalam sama dengan 10 hari di luar. Tentu saja, memiliki kekuatan hanyalah persyaratan paling dasar untuk memanjat menara. Jika Anda naik ke lantai 99 dan berkultivasi di dalamnya selama 3 bulan, Anda harus membayar 10 juta batu roh tingkat rendah setiap hari. Jika Anda naik ke lantai 108, Anda perlu membayar 15 juta batu roh tingkat rendah setiap hari. Tanpa batu roh, tidak ada kualifikasi untuk memanjat pagoda. Jika dihitung-hitung bahkan jika kamu mampu naik ke lantai 99 dan berlatih selama 3 bulan, kamu masih harus mengeluarkan 900 juta batu roh tingkat rendah. Dengan kata lain secara sekilas bahwa jika pagoda ruang dan waktu kelas tertinggi dibuka selama 3 bulan, paling banyak 600 juta batu roh akan dikonsumsi. Tentu saja, melihat masalah ini dari perspektif tingkat tinggi divisi PIL adalah sudut pandang lain. Di mata divisi PIL, murid dapat membuat PIL untuk dijual, oleh karena itu setiap alkemis sangat berharga. Daripada membiarkan para murid dari divisi PIL sendiri untuk mengkonsumsi batu roh pada senjata ajaib, formasi, dan jimat yang dibuat oleh divisi lain, lebih baik menggunakan 1000 pagoda kelas menengah dan kelas atas untuk meningkatkan kultivasi murid. Sementara itu juga mengambil keuntungan dari murid dengan mendapatkan batu roh sebagai pembayaran. Tentu saja, hanya sebagian kecil dari batu roh ini yang menjadi gaji kepala divisi gerbang dalam dan para sesepuhnya. Sebagian besar dari batu roh ini akan jatuh ke tangan para tetua divisi PIL di gerbang abadi. Untungnya, Tan Yun masih memiliki batu roh yang cukup dengan semua pembayaran itu. Tan Yun akhirnya mengetahui dari Diaken bahwa pagoda ruang waktu kelas atas akan terbuka dalam beberapa saat, ketika para murid di dalam keluar. Akan ada 3 jam bagi para murid untuk memanjat pagoda. Oleh karena itu, Tan Yun meninggalkan aula otorisasi dan menuju pagoda ruang dan waktu kelas tertinggi. Pada saat ini, ada kerumunan besar orang di bawah pagoda waktu dan ruang kelas terbaik yang tingginya ribuan meter. Tan Yun berdiri di belakang kerumunan dan menunggu pagoda dibuka. Beri jalan, teriakan tiba-tiba disertai dengan hinaan yang familiar, sementara ada satu tangan yang mendorong Tan Yun dengan kejam. Omong kosong, apakah kau terburu-buru untuk bereinkarnasi? Ucap Tan Yun sambil tiba-tiba berbalik, dia melambaikan tangannya dan menamparkan murid itu di wajahnya. Gigi murid itu patah dan bercampur darah menjadi satu, keluar dari mulutnya, dan jatuh terpental. Orang ini adalah keponakan dari tetua ketiga divisi PIL gerbang dalam Pang He. Terakhir kali Tan Yun mematahkan tangan dan kakinya dan dia baru sembuh hari ini. Sekarang dia membawa sekelompok murid junior, untuk menonton murid-murid terkuat divisi PIL ketika mereka memanjat pagoda. Dia tidak berharap akan ditampar ketika dia baru datang. Kakak Pang, apakah kamu baik-baik saja? Ketika 10 adik laki-laki buru-buru melangkah maju untuk membantu, pipi kanannya bengkak dan merah, dia kemudian memaki sendiri dan berdiri. Persetan dengan ibumu, berani memukulku, teriak Pang He. Pang He berhenti tiba-tiba, melebarkan matanya dan melihat orang yang memukulnya, kemarahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh ketakutan yang mendalam, dan dia menggigil dan berkata, ternyata itu adalah Kakak Tan. Aku tidak melihatmu barusan. Tolong maafkan aku, ucap Pang He ketakutan melihat Tan Yun. Saat dia berkata, Pang He mengecilkan lehernya dan perlahan berbalik, mencoba menyelinap pergi. Kau ingin pergi setelah selesai mengutukku? Tan Yun berkata dengan ringan, jika kau melangkah lagi, aku akan membuatmu seperti waktu itu. Ucap Tan Yun. Pang He terkejut, membalikkan tubuhnya, jejak kemarahan melintas di matanya, lalu dia meringkuk dan berkata, saya minta maaf, apa yang Anda inginkan? Pada saat ini, para murid yang mengelilingi pagoda ruang waktu kelas tertinggi melihat ke belakang. Mereka melihat Tan Yun dan Pang He yang terkenal jahat tapi dengan ekspresi yang berbeda kali ini.
Di antara mereka para murid penatua ke-12 memandang Tan Yun dengan penglihatan yang buruk. Para murid di bawah penatua ke-6 Shen Wende benar-benar berlawanan. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa penatua ke-6 dan Shen Qingfeng memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Dan Tan Yun adalah orang yang sangat disukai Shen Qingfeng. Karena itu, mereka sangat menyukai Tan Yun. Sebagian besar orang yang tersisa berpikir untuk menonton kegembiraan. Beri aku cincin Qian Kunmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kebetulan aku telah menghabiskan banyak batu roh baru-baru ini. Ucap Tan Yun dengan senyum terukir di sudut mulutnya. Kamu, Pang He tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Tan Yun langsung berkedip dan menendang kaki kiri Pang He. Darah berceceran dan kakinya yang patah terbang jauh kemudian Pang He jatuh 10 kaki jauhnya, dan dia melolong kesakitan. Pang He berteriak, tapi dia tidak berani menghina Tan Yun lagi. Dia takut, dia sangat takut. Dia memikirkan bahkan Tan Yun berani membunuh satu-satunya putra sesepuh penegak hukum. Bagaimana mungkin dia akan ragu-ragu untuk yang lain? Melihat adegan ini, 10 adik laki-laki yang berniat untuk menghajar Tan Yun terakhir kali, tiba-tiba kehilangan keberanian dan tidak berani melangkah maju untuk mendukung Pang He. Tan Yun mengamati 10 orang itu dan berkata, ambil cincin Qian Kunnya bawa kepadaku. Lalu bawa dia menyingkir dari hadapanku. Jangan sampai aku mengatakannya untuk kedua kalinya, ucap Tan Yun. 10 orang muncul di depan Pang He hampir bersamaan, dan salah satu dari mereka menangis dan berkata, Saudara Pang, jika kau tidak ingin terus menderita, kau harus memberikan cincin Qian Kunmu. Orang ini buru-buru mengambil cincin penyimpanan dari jari Pang He dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan gemetar, dan mengambil Pang He bersama 9 orang lainnya dan melarikan diri dari arena seni bela diri. Tan Yun menatap punggung 10 orang dengan dingin, berpikir bahwa terakhir kali 11 orang mempermalukannya. Jika bukan karena aturan klan, dia akan membantai mereka semua. Ketika niat membunuh berkecamuk di hati Tan Yun, pagoda ruang waktu kelas atas mulai dibuka. Kemudian, 2 sosok putih menginjak pedang terbang dan terbang ke arah Tan Yun melalui awan tipis dan awan yang mengalir. Berubah menjadi pria dan wanita, mereka muncul di depan Tan Yun. Keduanya menatap Tan Yun, mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Pria muda berjubah putih sosoknya kekar, dan seluruh tubuhnya memancarkan kepenuhan alam jiwa janin. Orang ini adalah Gao Yang Wushuang, dia adalah salah satu di antara 3 murid langsung Luwu. Seperti Ye Ling yang sudah mati, dia adalah seorang alkemis suci dengan atribut waktu di mana itu juga merupakan kualifikasi terbaik untuk jiwa janin. Sedangkan yang satunya, adalah sosok wanita anggun. Gaun putih wanita itu seperti salju, dia memiliki sosok yang indah, fitur wajah yang indah dan cantik. Dia adalah Ouyang Qian, salah satu di antara 3 murid pribadi Luwu. Dia adalah alkemis tingkat suci, dan juga jiwa janin dengan atribut ruang juta merupakan kualifikasi terbaik. Gao Yang Wushuang adalah yang terkuat dari semua murid Luwu, diikuti oleh Ouyang Qian, dan akhirnya Ye Ling. Tapi Ye Ling berada di peringkat 160 dalam daftar pertarungan, sementara Ouyang Qian berada di peringkat ke-45, dan Gao Yang Wushuang mencapai tempat ke-36 yang tak terkalahkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ye Ling sedikit lebih lemah dari segi alkimia dengan keduanya, tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan, masih ada celah besar. Tan Yun tidak mengenal mereka berdua, melihat bahwa mereka mengerutkan hidung mereka dan menatap Tan Yun seperti ingin memakannya, tapi Tan Yun berbalik dan memasuki kerumunan. Murid pekerja yang rendah hati, berhenti. Gao Yang Wushuang memelototi Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Gao Yang Wushuang, dan berkata, "Cucu, apakah kau bisa mengatakannya lagi?" "Aku pikir kamu tidak sabar," ucap Gao Yang Wushuang meraung, dan ketika dia akan melakukannya, suara dingin terdengar dari arena seni bela diri, "Hentikan itu, Diaken." Semua orang mengikuti arah suara itu, tetapi ketika mereka melihat seorang lelaki tua janggut, mereka tidak marah. Orang ini adalah Diaken dari Penatua ke-6, Liu Hongru. Ia juga orang kepercayaan dari Penatua ke-6 Shen Wende. Meskipun Tan Yun tidak mengenalnya, dia tahu bahwa Tan Yun adalah saudara baik Shen Wende dan Shen Qingfeng. Karena itu, dia campur tangan. "Diaken Liu, Diaken Liu." Semua murid membungkuk dan memberi hormat. "Ya." Liu Hongru mengangguk, menatap Tan Yun yang sedikit waspada, dan tersenyum ramah. "Jangan takut, aku ada di bawah Penatua ke-6. Jika ada aku di sini tidak ada yang akan menyentuhmu. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan di sini."
Tan Yun merasa lega, membungkuk dan berkata, murid ini patuh. Ketika Tan Yun hendak berbalik, Gao Yang Wushuang berkata dengan keras, Tan Yun, aku saudara kedua Yeling. Kau membunuh Yelingku, hari ini aku ingin membalaskan dendamnya. Aku ingin menantangmu dalam duel hidup dan mati, teriak Gao Yang Wushuang. Kau pikir kau siapa, jika kau ingin pertempuran hidup mati denganku, dan aku harus setuju begitu saja? Bodoh sekali, Tan Yun berkata dengan mengejek, memutar kepalanya dan memasuki kerumunan. Namun, sebelum mengambil beberapa langkah, suara Ouyang Qian penuh penghinaan dan cacian terdengar dari belakang dengan sangat nyaring. Nama belakangnya Tan, artinya pengecut.